thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di vlog kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman di saat saya sambung paspor kemarin ya teman-teman. Oke, sebetulnya kapan sih kita harus melakukan penyambungan paspor itu? Sebetulnya kita akan melakukan penyambungan paspor itu kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan sebelum paspor tersebut habis masa berlakunya. Jadi sebelum kurang lebih 5 bulanan paspor tersebut expired, kita harus segera daftar untuk memperbaharui paspor tersebut ya teman-teman. Oke. Dan untuk melakukan penyambungan paspor ini ada 2 versi atau ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama, kita melakukan sendiri, datang sendiri ke KDI sana karena paspor tersebut adalah milik pribadi kita sendiri yang bawa. Dan kalau sudah expired, kita sendiri yang mengurusnya ya teman-teman. Datang sendiri ke kantor KDI sana. Apa saja syarat-syaratnya untuk kita melakukan penyambungan paspor dan bagaimana cara-caranya? Oke, kita simak dulu cara-cara penyambungan yang pertama yang kita lakukan sendiri ya teman-teman. Syaratnya yaitu paspor yang sudah expired atau paspor yang lama itu ya. Kedua, KTP, dan ketiga, uang. Nah, untuk prosesnya ini, yang pertama kita harus transfer dulu ke Bank Taiwan ya teman-teman. Prosesnya ini kita melakukan transfer dulu pembayaran ke Bank Taiwan, bank yang sudah ditunjuk oleh pihak KDI sana untuk melakukan proses transfer ya teman-teman. Di sana nanti kita akan diberi kwitansi yang harus kita isi ya, kita isi dengan betul ya. Dan kwitansinya tersebut yang satu nanti akan diberikan kepada pihak bank dan yang satunya kita bawa. Nah, yang kita bawa itu jangan sampai hilang ya teman-teman, karena nanti akan minta di saat kita melakukan proses ke KDI sana ya. Jadi harus disimpan betul-betul, jangan sampai hilang ya. Oke. Kemudian kita mengisi formulir tentang data diri kita. Biasanya bisa minta di kantor agensi ya teman-teman. Itu nanti kita mengisi semua data-datanya ya, mulai dari nama, alamat, dan semua data pribadi kita harus kita isi betul-betul ya. Nah, setelah kita isi, transfer pun sudah, kemudian kita datang ke kantor KDI di Taipei sana. Setelah datang sampai sana, kemudian kita menyerahkan formulir tersebut ya. Setelah menyerahkan, kemudian kita antri untuk menunggu proses foto ya. Setelah kita dipanggil, kemudian masuk ke dalam ruang foto. Setelah kita masuk ke dalam ruang foto, nanti akan diinterview sebentar. Setelah diinterview sebentar, kemudian nanti kita akan scan jari kita, kemudian nanti foto. Setelah itu sudah selesai. Gampang kan? Gampang banget. Tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Mungkin yang agak sulit itu saat kita transfer di bank itu ya, yang agak sulit itu ya teman-teman. Oke.
proses dan cara-caranya seperti itu ya jika kita datang sendiri atau mandiri. Kemudian langkah yang kedua, versi yang kedua, kita dibantu oleh pihak agensi. Nah, apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana proses-prosesnya? Syarat-syaratnya sama. Yang pertama, kita harus menyerahkan paspor, KTP, serta uang. Nah, biasanya paspor dan KTP ini kita nanti akan mengirimkan ke pihak agensi sana ya. Kemudian setelah dikirimkan di pihak agensi sana, nanti akan dibantu untuk mengisi semua data-data di dalam formulir tersebut ya teman-teman. Kita tidak usah mengisinya ya. Oke, setelah kita menyerahkan paspor dan KTP, kemudian nanti akan ditelepon oleh pihak agen untuk kita pergi ke Taipei sana ya. Nanti akan ada sopir yang menjemput kita ya teman-teman, dan kita sambil menyerahkan uang biaya untuk penyambungan tersebut. Kemarin saya membayarnya 6.000. Wah, mahal banget. Ya memang mahal karena saya kan di Pintong ya, jauh dari Taipei sana. Jadi biayanya agak mahal, dan untuk pembayaran ini jika dibantu dengan agensi, pembayarannya akan berbeda-beda ya teman-teman, tergantung daerah kalian masing-masing. Jika daerah kalian dekat dengan Taipei mungkin tidak banyak, tapi kalau saya daerahnya jauh banget dengan Taipei, jadi saya membayarnya juga agak mahal, kira-kira 6.000. 6.000 jika dikuruskan dengan rupiah kira-kira hampir 3 juta ya, 2.600.000-an kalau enggak 2.700.000-an gitu ya. Mahal banget ya teman-teman. Dan kita tidak transfer uang tersebut kita berikan kepada sopirnya tadi yang mengantarkan kita ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu repot-repot transfer ke pihak bank. Kita cukup menyerahkan uang tersebut ke sopirnya yang mengantarkan kita ya. Oke. Setelah itu, setelah sampai di KDI Taipei sana, prosesnya sama. Nanti pihak agen akan menyerahkan formulir kita tinggal antri dan kita nunggu dipanggil ya. Setelah kita dipanggil, kita masuk ke dalam ruang foto. Setelah masuk ke dalam ruang foto, sama di interview sebentar, kemudian scan jari, difoto. Setelah itu sudah selesai. Nah, gampang kan? Cuma bedanya kita tidak perlu ribet-ribet untuk ngisi formulir ini dan itu ya jika dibantu dengan pihak agen. Tapi bayarnya ya agak mahal. Karena kalau dengan agen kan kita ini ya teman-teman, dijemput dari rumah langsung ya, jadi agak mahal. Oke, nanti setelah beberapa minggu paspor tersebut sudah jadi dan akan dikirimkan kepada kita, dikirimkan pada alamat kita masing-masing ya teman-teman. Oke, gampang banget kan cara-cara dan proses penyambungan paspor di Taiwan. Tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman, sangat mudah sekali ya. Dan ini saran saya, jika kita akan melakukan suatu proses atau kita akan pergi ke tempat-tempat yang resmi seperti itu, usahakan kita memakai pakaian yang sopan ya teman-teman, dan kita menjaga perilaku serta attitude kita di negara orang ya. Karena apa? Warga plus 62 itu terkenal dengan ramah tamah dan suka bercanda, sampai kadang-kadang lupa di mana tempatnya harus bercanda ya. Karena orang Taiwan itu tidak suka dengan berisik-berisik ya teman-teman. Semuanya tenang, diam ya. Jadi kita harus menjaga nama baik negara kita ya, dengan kita berperilaku, dengan kita berpakaian yang sopan, yang baik-baik ya teman-teman. Oke, sekian saja ya. Bagaimana
prosesnya dan apa saja syarat-syaratnya melakukan penyambungan paspor di Taiwan. Tidak sesulit yang kita bayangkan ya teman-teman.